Bersambung cerita legenda Hatu Loi, cerita rakyat dari desa Arwala, kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, negara Indonesia. Kai Amang dalam kondisi bingung, mana yang harus ia percayai? Mempercayai wanita yang ia bawa dari Tutuk Togor, atau wanita yang baru saja ia temui di loteng rumah kakaknya? Ia kemudian putuskan agar antara P3 yang baru ia temui dan Pikulik yang ia anggap sebagai P3 itu mengambil sumpah. Siapa yang benar-benar manusia asli yang dijemput Kai Amang dari seberang Wetar? Pikulik dipanggil dan bertemu dengan P3. Bala Kai Amang ikut mengantarkan Pikulik ke rumah Pikui. Pikulik marah kepada P3. "Kamu ingin merampas Kai Amang dariku," kata Pikulik kepada P3 dengan nada penuh amarah. "Kamu sengaja menyerupai agar bisa bersama Kai Amang," lanjut Pikulik. "Kita langsung pada sumpah saja. Silakan ambil pedangmu dan kita bersumpah demi kebenaran," selah P3. Pikulik yang dekat dengan Kai Amang langsung mengambil pedangnya Kai Amang. Ia juga mengambil Ima Fufung untuk melindungi bagian kepalanya. Sementara P3 mengambil Aina Neri milik Pipui. Aina Neri itu dijadikan sebagai pedang oleh P3. Ia juga mengambil nyiru untuk melindungi bagian kepalanya. Mereka pun memulai ritual pengambilan sumpah. Setelah itu mereka saling memberi kesempatan mana yang lebih dulu menebaskan pedangnya. P3 meminta Pikulik lebih dulu menebaskan pedangnya. Pikulik pun demikian, meminta kepada P3 untuk menebaskan Aina Nerinya ke kepala Pikulik. Lama beradu siapa yang harus memulai lebih dulu. Akhirnya Pikulik mengambil kesempatan pertama. Ia mengacungkan pedangnya ke atas sambil menyatakan sumpahnya, dan dengan kencang ia menebaskan pedangnya ke arah kepala P3. Secepat kilat, nyiru di atas kepala P3 terangkat dan menghempaskan pedang Pikulik hingga terlepas dari tangannya. Semua orang yang hadir di situ termasuk Kai Amang dan Pipui terbelalak mata mereka. "Urah, ini giliranku," seru P3 kepada Pikulik. P3 kemudian secara perlahan mengangkat Aina Nerinya ke atas sambil berkata, "Jika akulah P3 yang asli, Aina Neri ini akan menghancurkan Ura dari kepala hingga bawah." Akhirnya terjadilah seperti yang dikatakan. Ketika Aina Neri itu dilepaskan ke arah kepala Pikulik, Ima Fufung itu terbelah dua. Kepala Pikulik juga ikut terbelah hingga perut. Bunyi pecah piring di perut Pikulik pun ikut terdengar. Ketika itu Kai Amang pun menyerukan kepada para bala yang turut menyaksikan, "Lihatlah, selama ini kita makan dan selalu kehilangan piring. Ternyata piring-piring yang biasa dipakai semua sudah ditelan manusia ini," sambil menunjuk ke arah Pikulik yang terbelah dan mulai merebah ke tanah. Setelah kejadian itu, Kai Amang kemudian membawa P3 ke kediaman mereka. Pipui pun ikut gembira karena Kai Amang sudah mendapatkan istrinya. Akhirnya Pipui tidak lagi tinggal menyendiri. Ia ikut menemani P3 kala Kai Amang keluar berperang.
Beberapa musim berlalu, Kai Amang selalu sibuk dengan kegiatan perangnya. P3 merasa kesepian. Mereka belum memiliki keturunan. Pipui pun demikian. Saudaranya yang terus-menerus berperang membuat keluarga itu disegani. Pipui dan P3 terus tinggal menyendiri. Di suatu senja, pada saat Kai Amang dan bawahannya pergi perang, ada seekor burung balam terbang melintasi atas rumah dan jatuh di halaman mereka. Burung balam itu ternyata terkena sumpitan seorang lelaki muda bernama Simon Rain. Pada saat burung balam itu jatuh tergeletak di halaman mereka, dengan cepat-cepat P3 dan Pipui menangkap burung itu dan menyimpannya ke dalam rumah. Anak sumpit yang masih tertancap pada dada burung balam itu juga dicabut dan disimpan rapat-rapat. Tak lama kemudian datanglah pemuda pemburu balam. "Bibi, apakah kalian melihat seekor burung balam yang terbang dengan anakan sumpit melewati sini? Aku ingin mendapatkan kembali anak sumpit saya," tanya Simon Rain saat menemui P3 dan Pipui. Melihat wajah Simon Rain, kedua wanita itu begitu kaget. Wajah pemuda tampan itu membuat mereka terpanah. P3 dan Pipui memang baru pertama kali melihat Simon Rain. Selain mereka berdua, tidak ada seorang pun yang tahu kalau Simon Rain tinggal seorang diri bersama neneknya. Simon Rain memang seorang pemuda asing di wilayah itu. Semasa ia lahir, kelahirannya terjadi secara ajaib. Ia berubah dari sebuah semangka menjadi seorang bayi laki-laki. Ia dirawat seorang nenek yang hidup menyendiri. Mereka hidup jauh dari perkampungan. Tak heran, P3 dan Pipui juga merasa asing dengannya. Tapi karena ketampanannya, P3 dan Pipui sama-sama merasa jatuh cinta kepada Simon Rain pada pandangan pertama. Dengan senyum menggoda, P3 menjawab pertanyaan Simon Rain. "Kami tidak melihat burung yang kau tanyakan." "Iya, tidak ada burung yang terbang melewati sini," tambah Pipui meyakinkan. Simon Rain yang tidak mempercayai mereka. Ia sangat yakin burung itu jatuh di halaman mereka karena ia melihat burung balam yang ia sumpit terbang dan jatuh di halaman rumah Kai Amang. Dalam hati Simon Rain pun berkecamuk takut. Ia mengingat pesan neneknya bahwa di wilayah Fafim Mate ada dua wanita yang merupakan orang terdekat Kai Amang. Dan Kai Amang adalah orang yang disegani dan ditakuti. Kai Amang yang tak dapat diajak kompromi jika privasinya dimasuki orang lain, orang asing. Simon Rain ingin memastikan hubungan kedua wanita itu dengan Kai Amang. "Apakah bibi berdua ini saudaranya paman Kai Amang?" tanya Simon Rain dengan sedikit membungkuk. Seolah sudah tahu maksud dari Simon Rain, pertanyaan itu langsung dijawab Pipui. "Ya, tapi saat ini pamanmu tak ada di sini. Pamanmu sedang pergi jauh," tambah P3. Tanpa berpikir panjang lagi, Simon Rain melanjutkan pembicaraan untuk menyudahi percakapan mereka. "Baiklah, karena kedua bibi tidak melihat anak sumpit saya harus kembali karena nenek saya sudah menunggu saya di rumah," ujar Simon Rain sambil berjalan mundur. Karena takut dan hormatnya Simon Rain kepada Kai Amang, ia tidak ingin berlama-lama di kediaman P3 dan Pipui. Mentari yang sudah memerah dari balik pegunungan membuat Simon Rain harus cepat pulang. Ia pun berbalik hendak pulang. P3 bergerak cepat menarik tangan Simon Rain. Begitu pula dengan Pipui.
ia juga ikut menarik tangan Simon Rain dari sebelahnya. "Kau jangan pergi dulu. Burung dan anak sumpitmu sudah kami simpan di dalam rumah," kata P3 sambil terus menarik tangan Simon Rain dan berterus terang kepada Simon Rain. "Kalau begitu, tolong ambilkan saja anak sumpitku karena aku sudah harus pulang ke rumah," balas Simon Rain. "Tidak, kau bisa mengambil anak sumpitmu dengan satu syarat," seru Pipui singkat. Simon Rain terdiam sesaat. Anak sumpit itu adalah satu-satunya yang terbaik, karena setiap bidikan tak pernah meleset. Ia kemudian bertanya syarat yang diminta. "Apa syaratnya ya, Bibi?" "Kau harus tidur malam ini dengan kami," pinta Pipui. Seketika Simon Rain terkejut. Kali ini Simon Rain benar-benar terpaku. Ia tak menjawab atau mengaku. Ia tak bergerak sama sekali, seperti terkena sambaran petir di petang sepi. Permintaan itu membuat Simon Rain teranestesi. Wajahnya pucat pasi. Ya, semacam sudah mati. P3 dan Pipui langsung menggopo dan membawa Simon Rain ke dalam rumah dan membaringkannya di tempat tidur. Simon Rain diliputi perasaan takut dan bersalah dengan orang yang ia segani, yaitu Kai Amang. Malam makin larut, Simon Rain diapit rapat oleh P3 dan Pipui. Simon Rain tetap diam tak bergerak. Dalam hati ia memutuskan untuk segera pulang. Perlahan-lahan ia bergerak bangun. P3 dan Pipui tak lagi sadarkan diri. Segera Simon Rain mengambil bambu 9 yang ada di halaman rumah. Diukurkan bambu itu setinggi dengan tinggi badannya. Kemudian diletakkannya bambu itu di antara P3 dan Pipui. Simon Rain segera mengambil anak sumpitnya dan malam itu juga langsung ia balik ke rumah neneknya. Keesokan harinya tersadarlah P3 dan Pipui. Mereka terpukul ketika menyadari bahwa mereka sedang memeluk sebatang bambu. Ibarat membawa separuh napas dari raga kedua wanita itu, mereka seperti hilang harapan hidup. Mereka mulai menangis histeris. Tangisan mereka menjadi-jadi, bagai guntur memecah kesunyian. Keduanya menangis sambil membanting diri ke lantai, hingga akhirnya keduanya tewas secara bersamaan. Sekembalinya Kai Amang dari medan perang, ia begitu terkejut melihat istri dan kakaknya sudah meregang nyawa. Keduanya tewas. Sambil memeluk sebatang bambu yang diletakkan oleh Simon Rain, wajahnya memerah. Kai Amang mulai marah. Ia perintahkan balanya untuk menguburkan istri dan kakaknya itu. Sebagian lagi ia perintahkan untuk membawa bambu pengukur yang dipeluk oleh istri dan kakak perempuannya agar diukurkan kepada semua orang kampung. Dari rumah ke rumah mereka ukurkan. Tidak ada satupun orang yang memiliki tinggi badan seperti bambu yang ditinggalkan Simon Rain. Mereka kembali melaporkan tugas mereka kepada Kai Amang. Kai Amang meraih tombak dan pedangnya. Ia perintahkan beberapa orang pengikutnya untuk membawa pipa dan elangnya ke goa kecil di pesisir pantai Papi Mate. Selanjutnya, mereka pergi bersama Kai Amang. Ia seperti sudah memiliki firasat keberadaan orang yang menaruh bambu pengukur itu. Ia mendatangi rumah dari nenek yang telah membesarkan Simon Rain. Pada saat mendekati rumah, Simon Rain keluar di halaman rumah. Betapa terkejutnya Simon Rain dan pengikutnya karena mereka tak pernah tahu kalau ada seorang pemuda nan gagah perkasa tinggal di rumah seorang nenek yang sudah tua. Melihat kedatangan Kai Amang dan pengikutnya sambil menenteng bambu yang ditinggalkan Simon Rain,
Ia menyuruhkan kepada Kai Amang bahwa bambu itu yang ia letakkan di tengah-tengah P3 dan P2. Mendengar kejujuran Simon Ren, Kai Amang begitu marah. Ia menyuruhkan kepada Simon Ren untuk segera mengambil peralatan perangnya agar masalah mereka diselesaikan secara kesatria. Paman Kai Amang, mohon dengarkan penjelasanku. Memang benar akulah yang meletakkan bambu itu di antara kedua bibiku. Atas permintaan kedua bibiku di Fafi Mate, aku ditahan untuk tidur dengan mereka. Tapi perlu diketahui bahwa sehelai benang pun tak lepas dari tubuh kedua bibiku. Terang Simon Ren memberi penjelasan. Aku tidak mengenalmu dan aku tidak mempercayaimu. Ambilkan pedangmu dan kita berperang demi kebenaran, tegas Kai Amang. Paman Kai Amang, tolong dengarkan aku. Mohon Simon Ren. Cukup, seru Kai Amang. Jika kau benar tidak membunuh mereka, tombakku ini akan melesat. Jika sebaliknya, maka tombakku ini akan mengenai dadamu dan menembus jantungmu. Lanjut Kai Amang dengan bersumpah. Simon Ren pun demikian menyatakan sumpahnya. Kai Amang menarik tombak pusakanya, kemudian dengan keras ia lemparkan ke arah Simon Ren. Tanpa menghindar, tombak itu berbelok arah tak mengenai sasaran. Simon Ren berteriak dengan keras. Paman, ini giliranku, seru Simon Ren. Pada saat Simon Ren berteriak, langit pun bergema. Ribuan anak panah turun dari langit menghantam dada Kai Amang dan balanya hingga tewas. Tak ada satupun dari mereka yang selamat. Raga Kai Amang dan pengikutnya tak terkubur. Perahu Kai Amang juga tak terurus, tinggal terapung di Fafi Mate. Hingga kini perahu itu telah menjadi batu. Begitulah legenda Fatuloi, karena pemiliknya sudah meninggal dan tak ada lagi yang merawat. Semua peninggalan Kai Amang telah menjadi batu. Perahunya menjadi batu, begitu pula seekor burung elang dan pipa, sejenis alat musik yang diletakkan begitu saja dalam lubang tanjung, ikut menjadi batu. Ketiga benda ini masih terdapat pada area yang sama, Fafi Mate. Makam P3 dan P2 masih dijumpai di area Fafi Mate. Sementara makam Kai Amang tidak dijumpai karena tak ada yang memakamkannya. Bagian tunggul pohon kenari yang menjadi bahan baku perahu Kai Amang pun telah membatu. Kawasan pohon kenari itu disebut Fatuloi Tur, artinya tunggul kayu Fatuloi. Serpian-serpian dari pohon kenari itu menjadi telaga kecil yang mengitari Fatuloi Tur. Narasumber Julius Maunareng, tokoh adat. Julius Maunareng, tokoh adat. Albinus Lairese, tokoh adat. Octavianus Mau Out, tokoh adat. Silas Mau Out, tokoh masyarakat. Jadi bubu adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari saga atau bambu yang hanya dipasang dalam air. Ikan dapat masuk tetapi tidak dapat keluar lagi. Kata-kata dalam bahasa daerah akan kita lampirkan dalam deskripsi di bawah cerita ini. Oke, terima kasih.